karya ilmiah. Ada Nur, ada Putih, ada Lydia, ada Indra, ada Bang Ari, ada Oni, ada Bang, ada ini, ada Joker. Cepat tunjukkan Jokernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang biasanya komunikasi tersebut berupa suatu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Dari topik diskusi berkembang dan diperbincangkan yang akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Yang pertama, jenis-jenis dari diskusi, yaitu ada diskusi formal dan non-formal. Yang kedua ada unsur-unsur diskusi. Yang pertama ada materi. Yang kedua adalah manusia sebagai pelaksana yang terdiri dari moderator, penulis, penyaji atau pemakalah, dan peserta. Dan yang ketiga ada perlengkapan. Dan yang ketiga ada macam-macam diskusi, yaitu seminar, sarasehan, lokakarya, simposium, muktamar, konferensi, diskusi panel, diskusi kelompok, pleno, debat, fak, podium, kongres, dan kasualis. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bye-bye. Diskusi panel adalah pertukaran gagasan publik yang memungkinkan para ahli dan penonton untuk mendiskusikan topik tertentu. 1. Pilih suatu topik. Idealnya topik diskusi harus penting bagi cukup banyak orang sehingga Anda bisa melibatkan orang-orang dengan latar belakang dan minat berbeda. 2. Carilah partisipan yang beragam. Panel yang terdiri dari 3-5 orang biasanya menciptakan diskusi yang sangat menarik. Yang ketiga, undang seorang moderator. Pilih satu orang tambahan yang tidak ambil bagian dalam diskusi panel untuk berperan sebagai moderator. Yang keempat, rencanakan pengaturan fisik. Kursi individu akan membuat partisipan tampak lebih dekat pada penonton daripada meja lengkap, sehingga akan mendorong partisipasi dari penonton. Konferensi, pengertian konferensi adalah pertemuan ataupun rapat bertukar pendapat yang berunding tentang suatu permasalahan yang dihadapi secara musyawarah ataupun bersama. Jenis-jenis konferensi ada beberapa poin, yaitu 1. Konferensi per. Konferensi per merupakan sebuah aktivitas untuk mengundang wartawan ataupun berdialog sesuai materi yang sudah dipersiapkan. 2. Konferensi kasus. Konferensi kasus adalah aktivitas perlengkapan ataupun pendukung dalam sebuah konseling. 3. Konferensi video. Perkembangan ataupun teknologi di bidang komunikasi seperti sekarang ini ikut membawa perubahan dalam proses penyampaian berbagai informasi. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Ada beberapa ciri penting dalam menjalankan suatu rapat supaya berjalan dengan efektif. Yang pertama, membuat agenda rapat. Yang kedua, menentukan jumlah undangan rapat. Yang ketiga, pastikan tepat sasaran. Yang keempat, mencatat hal penting dalam rapat. Yang kelima, mengontrol perjalanan rapat. Yang keenam, tepat waktu. Yang ketujuh, hindari penggunaan gadget selama rapat. Yang kedelapan, usahakan durasi rapat singkat. Yang terakhir, akhiri dengan membuat action plan. Diskusi kelompok merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam bimbingan. Kegiatan diskusi kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang. Kegiatan diskusi kelompok ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pemecahan permasalahan seseorang. Ciri-ciri diskusi kelompok: yang pertama, terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, adanya pemimpin. Yang ketiga, ada permasalahan yang sedang dibahas dan dicari solusinya. Yang terakhir, menghasilkan rumusan alternatif dalam pemecahan permasalahan yang dibahas. Simposium merupakan
kegiatan saling tukar gagasan secara bebas. Adapun kelemahan dalam simposium yaitu kurang interaksi kelompok, menekankan pokok pembicaraan. Kelebihan dalam simposium dipahami kelompok besar maupun kecil, dapat mengemukakan info banyak dan singkat, direncanakan jauh sebelum waktunya. Ciri-ciri dalam simposium melibatkan kelompok ahli, juru bicara membuat pertanyaan, dilanjutkan ke diskusi panel. Seminar merupakan suatu pengajaran akademis baik di suatu universitas maupun diberikan oleh organisasi komersial ataupun profesional, di mana para peserta itu diberikan untuk mengeksplorasi ide dan untuk terlibat aktif. Jadi seminar itu ada 4 kriteria yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah, yang kedua itu adalah pembatasan studi bahasa atau topik tertentu, yang ketiga adalah pertemuan mahasiswa bidang keilmuan, yang keempat itu adalah pertemuan sekelompok ahli, yang kelima itu adalah pembahasan hasil penelitian ilmiah. Seminar merupakan pengajaran akademis baik di suatu universitas maupun profesional. Jadi seminar ini merupakan karya ilmiah di mana untuk mengeksplorasikan ide, para peserta akan terlibat aktif. Nah, definisi dari seminar yang pertama yaitu adalah pemecahan masalah, yang kedua yaitu adalah pembatasan studi kasus atau topik tertentu, yang ketiga adalah pertemuan mahasiswa di bidang ilmuwan, yang keempat adalah pertemuan mahasiswa di bidang ahli, yang kelima adalah hasil penelitian ilmiah. Jadi tujuan dari seminar merupakan penyampaian suatu pendapat atau sesuatu yang diberikan kepada pendengar dengan harapan penerima dapat menginformasikan, memperoleh sesuatu yang baru untuk dikembangkan atau ditumbuhkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi seminar di mana akan efektif mencapai tujuan bila tercapai 7 kriteria. Yang pertama yaitu adalah tersedianya waktu yang cukup untuk membahas seminar. Yang kedua yaitu adalah persoalan suatu rumusan dengan jelas atau logis. Yang ketiga adalah para peserta dapat diajak berpikir logis. Yang keempat itu adalah problem, memerlukan pemecahan yang sistematis. Yang kelima yaitu adalah problem akan dipecahkan secara menyeluruh. Yang keenam adalah pimpinan sidang cukup terampil dalam menggunakan metode ini. Yang ketujuh adalah sekelompok tidak terlalu besar sehingga memungkinkan setiap peserta mengambil bagian dalam berpendapat. Fungsi seminar yaitu untuk dapat menyampaikan suatu gagasan atau pemikiran baru yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu solusi atau masalah yang dihadapi oleh para peserta ataupun anggota di masa akan datang. Lokakarya atau workshop. Lokakarya adalah yang membahas sebuah karya. Pada umumnya, lokakarya diawali oleh presentasi mengenai sebuah karya atau bagaimana cara menghasilkan karya oleh pihak pemakalan. Adapun tujuan dari lokakarya ialah agar menghasilkan produk atau hasil karya, agar model pembelajaran. Kelebihannya yang pertama yaitu kebebasan dalam berargumen pada peserta serta pemakalan. Yang kedua, memberikan peluang dalam melibatkan peserta dengan jumlah banyak. Yang ketiga, dapat menyerap informasi dengan banyak demi perubahan dari konsep sebelumnya. Selanjutnya kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan persiapan yang cukup lama. Yang kedua, membutuhkan biaya serta tenaga yang cukup besar. Yang ketiga, dapat melibatkan orang banyak sehingga menghabiskan waktu dalam proses yang dilakukannya. Yang keempat, dapat menimbulkan pro serta kontra sehingga dapat menimbulkan konflik. Adapun kesimpulan, media pembelajaran adalah sumber alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan, pembelajaran dan informasi dari sumber atau dosen menuju penerima atau mahasiswa atau siswi, sedangkan media berbasis presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer, disajikan melalui perangkat alat saji yaitu penyetor biasanya
Materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabungkan dalam kesatuan yang utuh. Salah satu media berbasis presentasi yang paling sering digunakan baik dalam presentasi, kegiatan belajar maupun bekerja yaitu PowerPoint. Hal ini digunakan karena PowerPoint memiliki banyak keunggulan dalam kegiatan presentasi. Dan sarannya, pada makalah ini penulis tidak terlalu jelas membahas tentang media pembelajaran berbasis presentasi. Jadi, semoga yang membuat makalah berikutnya bisa membuat makalah yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa comment and subscribe. Lonceng. Bye. Ini ngapa sih? Misi. Bye. See you on my next video.